Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PGMFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali coba menemani Anda lewat syari senandung nasyid dan berita islami. Untuk edisi siar di hari Sabtu gelaran ke-28 Januari 2023 ya. Dan saat ini sudah ditemani oleh Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, setiap sore Sabtu ya kita Insya hadirkan pembahasan tentang isi dari kitab Nashoi Libat, dan kami juga mengundang partisipasi Anda sahabat PGMFM di 0735 481 800. Iya, seperti biasa nantinya ya. Atau di 0811 7241 800. Baik sahabat PGMFM dimanapun Anda berada, untuk hari ini makalah yang ke-30 dari bab yang keempat atau bab Ar-Rubai. Langsung saja sahabat BGMFM, kita akan kupas satu persatu poin yang ada di dalam kitab tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Uca, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna mawahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM yang insya Allah sore ini kita dikaruniai kebahagiaan yang paripurna insya Allah, amin. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang. Yang pertama untuk seluruh pendengar dan yang kedua untuk kaum muslimin dan muslimat, agar apa yang kita capai hari ini menjadi catatan tersendiri yang luar biasa oleh Allah, dan pada akhirnya akan menempatkan kita di tempat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhini as-salihul mu'allif fi hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik pendengar DBKM dimanapun Anda berada, masuk ke makalah yang ke-30. Al-maqalah ats-tsalasun an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, annahu qol, sesungguhnya ia berkata, arba'atu asya'in qaliluha katsirun, ai fayata'adzan nas bidzalikal qalil, wal waj'u ai al-alam, wal faqru ai faqad ma yahtaju ilaih, wan naru wal adawah. Ada 4 perkara kata Ali bin Abi Thalib yang sedikitnya itu banyak. Maksudnya sedikitnya itu banyak, dia sedikit sebenarnya tapi menerimanya jadi banyak. Masyakohnya itu jadi banyak. Dalam bahasa yang lain, fayata'adzan nasu bidzalikal qalil. Manusia menerima yang 4 ini merasa tersiksa, merasa tidak nyaman, merasa tersakiti oleh 4 yang sebenarnya sedikit. Sebenarnya dia sepele, sebenarnya dia nggak banyak, tapi merasa berat, merasa terbebani, merasa tersakiti, merasa nggak nyaman oleh 4 yang sebenarnya dia itu sedikit gitu loh. Yang pertama al-waja'u ay al-alam. Kalau alam pakai ain itu artinya alam, tapi kalau al-alam pakai hamzatul qat'i maknanya adalah sakit.
Kenapa kok nggak pakai al-marad? Di sini pakai al-waja'u. Al-waja'u itu ya artinya al-maradu, tetapi setiap al-waja'u pasti al-maradu. Tetapi nggak semua al-maradu itu al-waja'u. Al-waja'u itu artinya rasa sakit. Boleh jadi karena bukan saat sakit. Kalau orang yang punya penyakit dan dia sedang sakit berbaring, dia pasti punya rasa sakit. Tetapi orang yang punya rasa sakit belum tentu dia dalam keadaan badannya sakit, berbaring. Makanya pakai al-waja'u. Dan maknanya itu nggak harus berbaring saat ia sakit. Barangkali saat ia berjalan lalu kemudian kakinya terantuk batu. Atau barangkali saat dia bekerja lalu kemudian tangannya kena pisau. Saat masak ibu-ibu karena melamun teriris jarinya. Itu disebut al-waja'u. Atau mungkin juga termasuk orang yang sedang sakit yang merasakan rasa sakit. Beda dengan rasa sakit dengan penyakit. Ada juga kadang penyakit itu yang nggak ada rasa sakitnya. Contohnya apa? Panu. Panu itu nggak ada rasa sakitnya, tapi dia sebenarnya sedang sakit. Dan dia sedang tidak nyaman sebenarnya. Pada kondisi tertentu ada rasa gatal yang dideritanya. Dan itu semua adalah al-waja'u. Makanya orang yang sakit itu belum tentu dia punya rasa sakit. Bahasanya al-waja'u. Orang yang kakinya kena duri itu juga termasuk dari al-alamu atau al-waja'u tadi. Sedikit cuman di ujung dari jari kakinya yang terkena, tetapi semua badannya menerima nggak nyaman. Seakan dia nanti akan menyelesaikan usianya. Tetapi memang nggak sedikit juga orang yang sebenarnya lukanya sedikit tapi jadi berbahaya. Orang yang sakit gigi itu Masya Allah, sedikit giginya hanya satu yang sakit, tapi rasanya semua jadi sakit. Bahkan rambutnya pun sakit, telinganya sakit. Kenapa? Orang yang sedang sakit gigi lalu kemudian mendengar ribut, mendengar suara yang keras, mendengar hal-hal yang tidak nyaman, orang sedang bertengkar tetangganya, itu membuat lebih sakit. Padahal hanya satu giginya yang sakit, tapi seluruh badannya merasakan sakit. Telinganya sakit, kakinya sakit, matanya saat melihat orang yang ribut dia jadi sakit. Apalagi kakinya, tangannya, badannya, perutnya juga sakit. Nggak nyaman, makannya nggak enak, dan lain sebagainya. Sedikit tapi dirasakan berat. Kecil tapi dirasakan besar. Terus sepele tapi dirasakan berat. Ini yang kata Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, sebagai salah satu dari 4 perkara yang sedikitnya itu banyak, sedikitnya itu berat, sepelenya itu sangat luar biasa diterima oleh badan. Dan itu adalah rasa sakit. Rasa sakit boleh dari akibat penyakit atau mungkin rasa sakit yang memang bukan dari hasil penyakit atau dari sebab kita sakit. Kemudian yang kedua, wal fakru. Wal fakru itu adalah miskin. Kita baru saja menerima rezeki yang banyak, 50 juta atau mungkin 100 juta. Terus seminggu habis uang itu karena memang sudah ada pos-posnya masing-masing gitu kan. Lalu
3 hari dari habisnya waktu itu belum menerima uang lagi, belum ada uang masuk lagi. Itu rasanya Masya Allah, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak, rasanya seakan melalui hari-hari itu sedih, melalui hari-hari itu sangat menderita. Padahal baru 3 hari, sementara dia punya uang itu lebih sering dibandingkan tidak punya uang. Dia punya kesempatan untuk makan enak itu lebih sering dibandingkan nggak makan enak. Makan enaknya 10 hari, tidak makan enaknya itu 2 hari. Yang 2 hari ini seakan disesalinya. Yang 2 hari ini seakan beban yang sulit untuk diterimanya. Yang 2 hari ini seakan sesuatu yang berat dilaluinya. Seakan detik-detiknya itu begitu menyiksa. Jarum jam yang berdetak itu seakan mengejeknya. Ada orang yang mungkin dia tersenyum kepada kita itu benar-benar tulus karena bersedekah, senyum, tapi kita mengekspresikannya beda, itu menghina saya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena al-fakru tadi. Dan memang al-fakru bukan hanya sekedar dimaknai sebagai tidak adanya rezeki berupa uang sebenarnya. Tetapi kenapa saya gambarkan, saya contohkan adalah orang yang nggak punya duit. Kenapa? Karena memang kesulitan hidup saat kita nggak punya duit, nggak punya yang disebut alat tukar barang lah kira-kira gitu, atau sesuatu yang dapat dibelanjakan. Hal yang demikian ini meskipun sedikit waktunya, meskipun sebentar waktunya yang kita lalui seakan lama, sedikit tapi rasanya jadi banyak, kecil tapi rasanya jadi besar. Banyak rezeki yang harus disyukuri, tapi karena hari ini seakan tidak pantas untuk disyukuri, maka dia kemudian gak bersyukur. Padahal hari-hari yang lalu, Masya Allah, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan yang tanpa batas, kemuliaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau sebut lagi tiap inci kehidupan, setiap inci waktu, setiap inci dari langkah-langkah kita itu, Masya Allah, rezeki luar biasa. Kita sebut saja mata kita, di mana yang tidak disyukuri coba? Alangkah enaknya saat kita bisa melihat ranumnya, hijaunya daun-daun, bagaimana melihat indahnya gunung, bagaimana melihat air mengalir di sungai. Itu sebuah kenikmatan. Coba kalau Allah tidak berikan kita mata, atau sebahagian kita tidak dikasih mata, atau memang dia Allah punya Allah memberikan mata tapi sudah rusak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kesyukuran itulah yang akan menghasilkan manusia-manusia paripurna yang disebut mukmin dan muttaqin. Artinya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa. Karena dari badan kita ini saja sebenarnya Masya Allah kita bisa lebih bersyukur dibandingkan dengan tidak punya uang tadi. Coba kita bayangkan, kita punya ginjal, yang ginjal ini salah satu tugasnya adalah mencuci darah. Bagaimana kalau ginjal ini sudah mati atau sudah tidak berfungsi karena sebab penyakit tertentu, atau barangkali karena sesuatu dan lain hal, lalu kemudian ginjal kita ini tidak berfungsi lagi, maka kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan akan selalu mencuci darah kita. Ada yang sebulan sekali, ada yang setengah bulan sekali, bahkan ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada seminggu 2 kali, dan lain sebagainya. Padahal
kalau ginjal kita itu masih berfungsi, tidak akan mungkin itu terjadi proses-proses untuk mencuci darah yang dengan alat itu, pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Maka sebenarnya tidak ada yang tidak kita syukuri. Kemiskinan yang saya gambarkan sebagai orang yang tidak punya duit tadi, itu hanya bahagian kecil yang padahal di sisi lain masih bisa kita mensyukuri dengan yang lainnya. Di sisi lain harus juga ada waktu dan kesempatan untuk terus bersyukur, karena di sisi lain itu banyak yang perlu dilihat, bukan hanya karena kekurangan satu itu, tetapi manusia ketika mendengar telinganya tentang rizki, ketika mendengar telinganya tentang anugerah, itu yang digambarkan mobil mewah, yang digambarkan harta berlimpah, yang digambarkan adalah bagaimana makan yang enak, makan yang Masya Allah, dengan satu meja itu penuh dengan makanan. Itu yang digambarkan. Oh, ini anugerah, oh ini rizki, oh ini Masya Allah. Padahal sebenarnya dengan kita sehat itu sudah menjadi modal awal syukur terhadap rizki. Karena rizki itu bukan hanya apa yang kita bayangkan. Dan dalam kajian yang kemarin kita kan sudah sampaikan tuh tentang bagaimana orang itu mencari nikmatnya di dalam makanan, ternyata tidak kita dapatkan. Ketika kita makan, kita mencari makan itu di makanan yang enak agar kita mendapatkan kenikmatan. Ternyata tidak dapat. Kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan makan, kelezatan makan di dalam makanan. Tapi ternyata kita dapatkan bukan di dalam makanan. Di mana kita mendapatkannya? Nikmatnya makan di dalam badan yang sehat. Kemarin sudah kita bahas tuh. Wah, badan yang sehat ini yang sebenarnya ruangan yang luas, yang maha luas untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah al-alam, yang kedua adalah al-fakru atau miskin, dan yang ketiga an-naru. Wan-naru, nar itu adalah api. Api itu meskipun sedikit, dia menjadi banyak. Awalnya hanya kompor meledak, tapi itu bisa satu kampung kebakar. Berapa banyak kebakaran yang dahsyat itu dari hanya sekedar korek api yang kecil. Berapa banyak hutan belantara beribu-ribu hektar itu dilalap oleh api, itu hanya gara-gara sepuntung rokok. Yang rokok ini ketika ada orang merokok lewat di tempat-tempat sampah, lalu kemudian sampah itu terbakar dari sulutan rokok yang sisa tadi, itu menjadi kebakaran yang dahsyat. Jadi yang pertama sedikit tapi dianggap banyak adalah sakit atau rasa sakit. Yang kedua miskin. Yang ketiga adalah api. Api itu sedikit tapi tetap dianggap banyak. Wal adawah, yang terakhir adalah al adawah. Apa al adawah? Al adawah adalah musuh atau permusuhan. Musuh itu satu, itu sudah pening kita. Dia di sana, kita udah nggak bisa lewat sana. Atau kalau bahasa keren sekarang, rival lah. Rival itu satu aja udah jadi bikin pening, apalagi sampai 2, apalagi sampai 10. Dia akan menderita sendiri oleh tingkahnya karena dia terlalu banyak musuh. Satu saja kita punya musuh, tetangga misal nih, kita mau lewat depan rumahnya itu loh nggak jadi. Kita harus muter. Kenapa? Padahal toko yang kita mau tuju itu kalau lewat depan rumah rival kita mungkin hanya 2 menit nggak sampai. Tapi karena kita nggak mungkin lewat itu karena dia rival kita, jadi muter jauh sampai 1/4 jam.
Ini menderita pendengar DPKM dimanapun Anda berada. Makanya musuh satu itu jadi besar. Musuh satu itu sedikit, cuman satu, tapi dia menjadi banyak jumlahnya. Jadi langkah-langkah kita akan apa ya? Akan terbatasi oleh rival-rival itu. Makanya kalau sampai kita punya rival, apalagi satu RT itu rival kita semua, pusing kita. Seakan orang itu mengejek, padahal mereka tidak mengejek. Mereka sedang berbicara yang lain, bukan membicarakan kita. Kita lewat depan rumahnya, seakan dia itu cuek, padahal sebenarnya tidak cuek. Dia juga mungkin berpikir seperti kita. Dia memulainya itu sungkan dan lain sebagainya. Makanya orang yang paling baik adalah orang yang memulai salam, orang yang memulai menegur. Ketika kita punya saudara atau punya tetangga yang menjadi rival karena hal-hal yang lain, mungkin ada mempertahankan prinsip, atau mungkin karena memang pertikaian harta, atau mungkin karena pertikaian keluarga, anak dan lain sebagainya, hingga kita punya rival di tetangga atau mungkin saudara kandung sekalipun, itu yang paling baik dari mereka adalah yang pertama kali menegur, yang pertama kali menyapa, yang pertama kali memberikan salam. Itu yang luar biasa. Yang kedua juga tidak kalah luar biasanya ketika dia menjawab salam. Maka keduanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ironi kemudian sudah memulai si A ini untuk memberikan salam, tetapi yang mendengar, yang dituju tidak memberikan salam. Ini sangat ironi, bahkan nanti dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Rasul akli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Kepalanya akal atau induknya akal setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tawaddudu ilan nas. Apa at-tawaddudu ilan nas? At-tawaddudu ilan nas adalah kecintaan kepada manusia, persaudaraan kepada manusia, kasih sayang kepada manusia. Artinya induknya akal, orang yang gak punya rasa kasih dan sayang kepada sesama, berarti akalnya sedang bermasalah, berarti akalnya sedang gak baik, berarti akalnya perlu diservis. Kenapa? Karena ingat betul, saya dalam kajian Usuluddin di pesantren bahwa mengatakan dalam kitab itu bahwa akal itu bekerja secara benar. Aksioma ilmu filsafat mengatakan bahwa akal manusia itu bekerja secara benar. Maksudnya bekerja secara benar, ada kecondongan untuk mencintai Allah, ada kecondongan untuk beriman kepada Allah. Ini akal. Makanya sebenarnya ketika akal ini tidak dibarengi dengan nafsu, maka tidak perlu agama manusia itu sebenarnya. Cukup dengan akal. Kenapa? Karena induknya akal itu sudah beriman kepada Allah. Lebih jauh pernah kita sampaikan bagaimana manusia itu punya chief ketuhanan yang itu tempat kembali dari keburukan. Dan orang yang taubat itu tidak menemukan jalan baru, tapi dia kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena jalan itu sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita ketika itu lalai dengan jalan itu. Kita maling, kita berzina, kita angkuh, kita sombong, kita mementingkan dunia. Itu semua adalah hal-hal yang melalaikan tadi. Nah, ketika dia ingat kembali, maka dia bernama taubat. At-taib. At-taib itu fa'il, orang-orang yang bertobat. Dan itu tidak menemukan jalan baru, tapi dia kembali ke jalan yang benar yang pernah diberikan Allah kepadanya. Jadi pendengar DBKM dimanapun Anda berada, orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, maka akalnya sedang bermasalah. Akalnya sedang tidak baik-baik saja. Karena memang akal ini ada dua kecondongan. Setelah beriman kepada Allah,
dia mencintai sesama. Dan setelah itu baru yang lainnya. Yang lainnya ini tidak disebutkan di sini dalam sabda Rasul, tetapi yang jelas bahwa manusia itu akalnya selalu pengen dekat dengan Tuhan dan pengen dekat dengan manusia. Ada disebut hablum minallah dan hablum minannas. Wa qala Sayyiduna Sulaiman, pernah Sayyiduna Sulaiman alaihi salam, kita tahu siapa Nabi Sulaiman, nabi yang kaya raya, itu pun berwasiat kepada anaknya li ibnihi, qala li ibnihi la tastakthir an yakuna laka alfa sodikin. Jangan engkau anggap ketika engkau punya 1000 teman itu fal alfu qalil, itu banyak. Jangan anggap saat engkau punya teman 1000 itu kamu anggap banyak. Fal alifu qalil, kalau teman itu 1000 itu sedikit gitu loh. Kita punya teman 1000, bahkan di Facebook itu kita punya teman 5000, kan maksimalnya 5000 tuh. Nah 5000 itu sedikit, nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Ya sedikit, karena kebaikan itu banyak pun jadi sedikit. Wala tastakil an yakuna laka aduun wahidun fal wahidu katsirun. Nah, tetapi juga jangan engkau anggap sedikit. Apa itu? Musuh satu. Jangan engkau anggap musuh satu itu sedikit, satu musuh itu sedikit, tapi satu musuh itu adalah banyak. Jadi kalau perkara yang baik itu banyak pun akan menjadi sedikit, sementara perkara yang jelek satu itu bisa menjadi banyak. Bayangannya apa? Manusia itu sebenarnya sudah dikasih oleh Allah berupa ghorizah fitriyah. Yang ghorizah fitriyah itu kecondongan untuk terus dekat kepada yang Maha menciptakan, yaitu Sang Khalik, dan juga dekat kepada manusia. Makanya sampai ada kajian-kajian selanjutnya tentang bagaimana manusia itu sebagai makhluk zun politiken. Apa sih zun politiken? Makhluk sosial yang tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Mewahlah kita, punya mobil lah kita, punya rumah yang mewah, punya kebun yang luas, indah, tetapi kita hidup sendiri, maka neraka juga pada akhirnya dia menerima hatinya. Kenapa? Karena memang manusia dikasih oleh Allah kecondongan untuk cinta kepada sesama, yang salah satu manifestasinya adalah bersama dengan yang lainnya, insya Allah. Oke, sahabat PKB